Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pranandita di sini. Pada video kali ini saya masih membahas tentang proses simulasi menggunakan Swansoft di mesin CNC turning, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya adalah CNC bubut. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi utama yang akan dijelaskan pada video ini, yaitu tentang bagaimana kita akan menyeting lebih dari satu alat potong pada suatu proses pembubutan. Nah, jadi untuk proses pada bubut, jika dimisalkan kita membaginya jenis proses itu berdasarkan banyaknya alat potong yang digunakan pada bubut, kita bisa membaginya menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bubut bentuk dasar, di mana bubut bentuk dasar, bentuk yang dibuat pada proses CNC tentunya ini terdapat pemakanan lurus, pemakanan menyudut, maupun pemakanan melingkar. Nah, untuk memproses ketiga proses pemakanan ini, kalau kita lihat dari jumlah banyaknya alat potong, kita cukup menggunakan satu buah alat potong. Maka saya katakan di sini sebagai bentuk dasar. Cukup menggunakan satu alat potong, yaitu pahat tepi rata. Nah, jenis yang kedua jika saya sebutkan bisa kita namakan bubut bentuk tambahan, yang dimana kita harus menggunakan alat potong lebih dari satu. Jika pada bentuk dasar kita cukup memproses menggunakan pahat tepi rata, jika pada bentuk tambahan kita harus menggunakan alat potong lainnya. Contoh prosesnya itu ada pembuatan alur, pembuatan ulir, dan mungkin yang lain-lainnya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan memproses bentukan selain bentuk dasar, yaitu pembuatan alur dan pembuatan ulir. Di sini saya sudah menyiapkan program penguliran maupun pembuatan alur pada video kali ini. Nah, ini programnya sudah yang akan kita gunakan seperti ini kurang lebih dengan gambar kerja di sebelah kanan ini, dengan ukuran diameternya adalah 28 dengan panjang total 28, tapi yang akan diproses itu hanya sepanjang 16. Nah, nanti di sini akan berkaitan dengan dimensi bakal yang harusnya kita gunakan. Cuma seperti saya bilang sebelumnya, kita akan fokus ke penyetelan alat potong, di mana penyetelan alat potong yang menggunakan lebih dari satu alat potong. Jika kalian perhatikan di sini ada bubut dasar, bubut pembuatan alur, dan pembuatan ulir. Prosesnya harus dilakukan bertahap dan juga menggunakan pahat-pahat yang berbeda. Nah, pada video kali ini juga sekaligus saya akan ingin mengkonfirmasi video saya, yaitu pada CNC program nomor 10 tentang program penguliran, di mana pada program tersebut mulai dari N10 sampai N20 ada sedikit kesalahan dalam penulisan program yang saya lakukan. Ya, boleh dibilang saya hanya lupa mengeditnya saja, dan seharusnya bentuknya seperti ini. Silakan kalian bandingkan nanti dengan CNC program nomor 10 bagi yang menonton video ini. Nah, kita fokus pada alat potong yang digunakan. Untuk bentuk dasar kita setting di sini T0101, artinya pahat tepi ratanya saya gunakan pada magazin nomor 1 dengan offset toolnya nomor 1. Pada pembuatan
alur T0202. Dua angka pertama itu menandakan posisi alat potong di magazin, itu di nomor 2, dengan menu offsetnya ataupun offset toolnya itu di nomor 2. Dan untuk pembuatan ulir T0303, dua angka pertama atau 2 digit pertama, itu posisi alat potongnya pahat ulir kita letakkan di turret ataupun magazin nomor 3, 2 digit terakhir 03, artinya menu offsetnya ataupun offset toolnya itu ada di posisi paling belakang adalah nomor 3. Tentunya menu offset di sini ataupun offset tool ada banyak settingan yang bisa kita gunakan, tetapi kita gunakan hanya nomor 1 ataupun 01, 02, dan 03. Bukan berarti kita harus meletakkan offset tool itu sesuai nomor magazinnya, tidak. Bisa saja alat potong berada pada, misalkan yang dipahat tepi rata, misalnya mesin ternyata sudah tersetting pahat tepi rata itu di nomor 5, ya berarti T05. Nah, menu offset atau offset toolnya kita bisa sesuaikan mau 01, tapi ingat harus sinkron antara yang program kita buat dengan settingan di mesin CNC-nya. Dalam hal ini tentunya kita menggunakan simulator Swansoft. Baik, selanjutnya kita coba masuk ke Swansoft-nya untuk program. Oke, jadi kebetulan program tadi yang saya tunjukkan itu sudah saya buatkan pada software simulatornya, yaitu Swansoft ini. Ingat, langkah pertama untuk membuat ataupun mengedit program, kita harus pastikan program Protect-nya terbuka pada kondisi off, dan kemudian kita pada program source nyalakan tombol edit. Kemudian baru kita masuk ke program, kita lari ke library. Nah, di sini nomor yang saya gunakan adalah O0021. Saya cukup menuliskan O21. Kemudian saya masuk ke programnya dengan mengklik tombol ini, tanda panah ke bawah. Nah, kita sudah masuk. Program sudah siap. Langkah pertama tentunya sebelum kita masuk ke penyetelan alat potong, kita setel dulu atau kita setting dulu benda kerjanya. Stock size. Ingat, diameternya itu adalah 26 dengan panjang yang diproses tadi 16, ataupun panjang total keseluruhan 28. Saya anggap kurang lebih 20 jika saya tambahkan 30 seperti di video CNC program nomor 15, kurang lebih 15 atau 16 ya program video. Di video tersebut saya sudah menyebutkan bahwa kita bisa melebihkannya kurang lebih 30 mm. Nah, jika diproses 16, kalau saya tambahkan 30 artinya 46. Di sini saya coba panjangnya itu 60 saja. Kalau sudah, kita oke. Nah, langkah selanjutnya untuk menyetel alat potong, saya masuk ke 2D view-nya. Saya lebih senang untuk melihatnya di posisi 2D view seperti ini. Kita akan masuk ke tool management. Ingat, di program tadi T0101, T0202, T0303. Artinya secara berurutan pahat tepi rata di magazin nomor 1. Pahat tepi rata yang dengan sudut 75 derajat di sini di nomor 1. Grooving, external grooving, pahat alurnya di nomor 2. Dan yang terakhir threading untuk penguliran di nomor 3. Nah, penyetelannya harus kita lakukan satu persatu. Sekarang kita mulai dari nomor 1, yaitu pahat tepi rata. Saya montul di sini agar tersetting bahwa yang terpasang adalah pahat tepi rata.
Mantul. Oke. Kalau sudah, sebelum kita lakukan rapid position, kita masuk ke menu offset. Kemudian geom, kita lihat di sini actual positionnya berada pada minus 100, W-nya juga minus 100. Saya kembalikan dulu mungkin ke home. Kita pastikan dia 0. Nah, berarti mudah-mudahan ini secara akurat dia menunjukkan posisi yang sebenarnya. Jika U dan W-nya pada posisi home, yaitu benar-benar menunjukkan angka 0, baik U dan W. Sekarang kita rapid position. Kita gunakan yang tengah. U minus 260, W-nya minus 529. Nah, ini sudah sesuai. Karena dua digit terakhir adalah 01, maka pada paha tepi rata yang digunakan adalah geometri 01. Kalau sudah, jangan lupa untuk mengembalikannya ke posisi home. Ingat Z plus terlebih dahulu, baru X plus. Jika sudah, kita bisa ganti alat potong yang selanjutnya. Pahat alur. Saya montur di sini nomor 3-nya. Pahat nomor 3, tapi di turret nomor atau di magazin nomor 2. T02. Montul. Oke. Kita rapid position di sini. Posisi tengah saya gunakan untuk pahat alur. Nah, minus 534. Nah, tentunya untuk menyetelnya harus di nomor 2 ini, G02, geometri 02 maksudnya. Misalkan di sini ternyata Z-nya saya anggap masih belum sesuai. Saya input 0. Nah, di sini. Nah, untuk merubahnya ingat posisinya harus di sini atau di sini boleh. Tidak ada masalah. Tapi tetap harus kita tuliskan Z-nya sesuai W pada actual position, yaitu Z minus 534. Kemudian input. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita jauhkan kembali Z plus, baru kemudian X plus. Yang terakhir kita setel atau kita setting itu pahat ulir nomor 5 atau di turret nomor 3. Nomor 5 ini merupakan nomor 5 nomor urut tool yang ada di atas. Tidak ada masalah mau dia di nomor berapa, yang penting posisi di tool magazine sesuai program kita adalah pada 03. Sekarang kita mount tool. Oke. Nah, untuk pahat ulir kita tidak gunakan yang center, tapi kita gunakan yang ujung, di ujung bawah sini. Oke. Nah, kenapa tidak saya gunakan center? Karena kalau di center ini nantinya dia akan menabrak. Kalau kalian perhatikan di sini U-nya minus 234. Itu sebenarnya karena posisinya kita di ujung. Untuk X harusnya tetap minus 260. Yang kita perhatikan adalah W-nya harus sesuai dengan Z. Nah, di sini kebetulan sudah sesuai. Jika ingin menyetelnya, posisikan pada geometri 03 terlebih dahulu, baru kemudian kalian setel ataupun kalian setting sesuai angka pada actual positionnya. Jika Z, jangan lupa tulis hurufnya terlebih dahulu, Z minus 535,5. Nah, ini semua sudah sesuai. Saya kembalikan ke home. Nah, jika 3 penyetelan tersebut sudah kita lakukan, maka kita bisa coba mensimulasikannya. Tentunya kita coba masuk ke program terlebih dahulu. Kita klik auto di sini. Kita tutup mesin door. Jika ingin per blok, kita bisa aktifkan single block di sini. Jika tidak, mau langsung sekali jalan, kita langsung ke cycle start. Saya coba pakai single block.
pahat di sini. Pembuatan ulir. Nah, seperti biasa, jika kita ingin melihat bentuk 3 dimensinya, kita bisa keluar dari menu 2D view, klik di sini. Kita buka mesin door-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini bentukannya. Pastikan program yang kalian tulis sudah benar sehingga prosesnya bisa sesuai dengan yang saya sampaikan di video ini. Sekian dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.